Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ketua kelasnya siapa? Ini kan Bang. Oke, ini kan pimpin doa dulu ya. Silakan. Jabrak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih Niken. Hari ini ada yang sakit? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Coba perhatikan dulu, ada yang nggak masuk? Nggak ada. Ada semua ya? Alhamdulillah. Semua. Beneran nih, nggak ada lagi? Semua. Oke, jadi sekarang kita sudah belajar sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah dibentuk kelompok 1 berarti di sini ya? Ya. Ketua kelompoknya siapa? Zola. Zola ketua kelompok 1, kelompok 2 sini. Ketua kelompoknya Yuda. ketua kelompoknya Yuda, kelompok 3 sini ya? Kelompok 3 kelompoknya Apin, Pak. Apin. Siapa? Apin, Jeffrey ya. Kelompok 3 Jeffrey, kelompok 4 Maulana Dwi Saputra. Oke, sudah fix duduk sesuai kelompoknya. Oke, hari ini kita perhatikan sebentar ya. Hari ini kita masih belajar tentang sel volta. Ya, secara detailnya, secara rincinya kita hari ini tujuan pembelajarannya, perhatikan. Melalui model pembelajaran project based learning. Pernah dengar nggak? Project itu berarti apa? Based berdasarkan learning. Pembelajaran berarti project berdasarkan pembelajaran berdasarkan atau berbasis project. Namanya project nanti hasil akhirnya, perhatikan, namanya project akan menghasilkan produk. Ya, itu namanya project. Nah, kalian sebagai peserta didik harapannya mampu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta. Kemarin sudah sempat kita bahas juga pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, merancang dan memproyeksikan sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar secara sistematis untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunikasi. Jadi intinya kali ini, perhatikan dulu. Intinya yang dicetak tebal, merancang dan memproyeksikan sel volta kita hari ini. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk kompetensi dasar, tahu kompetensi dasar? Kemampuan yang harus kalian miliki setelah pelajaran ini selesai. Yang pertama, mampu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta. Yang kedua, yang penting, merancang sel volta dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar. Jadi kalau sudah selesai belajar hari ini, kalian diharapkan mampu menguasai kompetensi yang ada di situ. Oke? Sebelum lanjut, nah coba ada yang masih ingat, kita review lagi pertemuan sebelumnya. Kita ngapain, belajar apa? Elektrokimia. Iya, elektrokimia. Pertemuan terakhir kita ngapain? Kemarin. Ini prakteknya. Redox. Merancang sel volta. Apa? Intinya merancang sel volta. Jadi sel volta itu masih masuk bagian dari Kimia. Elektro itu apa? Listrik. Kimia. Jadi hubungan antara listrik dengan reaksi Kimia. Ada berapa elektrokimia? 2. Ada apa aja nih? Elektrolisis Sama sel volta. Kalau elektrolisis dari kimia ke listrik atau listrik ke kimia? Kalau sel volta Kimia ke listrik. reaksi kimia untuk diubah menjadi energi listrik. Itu yang sekarang kita mau buat dari yang sudah kalian rancang pada pertemuan sebelumnya. Oke? Lanjut. Oke, silahkan diperhatikan dulu. Ada gambar apa itu? Kelihatan nggak? Iso. Nah, ada voltmeter, ada lemon, pisau, ada main lembaga, ada Paku. Dari gambar ini ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Nggak ada. Oke, jadi kira-kira komponen apa yang harus ada dalam buat sel volta? Apakah harus menggunakan voltmeter? Enggak. Oke, kemudian untuk buah-buahan nih, apakah semua buah-buahan bisa mengatakan listrik? Tidak. Benar.
dapat menghasilkan listrik? Asal. Oke, itu yang kita bahas nanti. Topik ini utamanya nanti kita simpulkan di akhir pelajaran, ya. Itu yang kita bahas. Oke ya? Oke. Oke. Jadi sebelumnya di sini ada LKPD buat kelompok 1. Oke. Sekarang dibuka-buka dulu coba LKPD. Jadi perhatikan, LKPD ini sebagai penunjang kalian membuat sel volta. Oke, di situ sudah ada berapa kegiatan coba dibuka? Kegiatannya ada berapa? Sampai terakhir ada 7 kegiatan. Dari itu sudah tersusun ya berurutan. Jadi kita mulai dari kegiatan 1 dulu. Kalau sudah kegiatan 2, kalau sudah 3, 4 dan seterusnya. Ya harus berkesinambungan. Oke ya? Oke. Udah bawa HP semua kan? Iya. Bawa HP sudah? Internetnya ada? Oke, jadi HP itu sebagai sumber belajar. Supaya tambah banyak sumber belajarnya, saya bagikan di bahan ajar. Silakan dibuka LKPD-nya. Kita berdasarkan LKPD ya. Kegiatan pertama, kegiatan 1 dibuka, ada kegiatan 1. Jadi yang kalian buat di pertemuan pertama ditulis lagi di situ. Tujuannya apa? Alatnya harus rinci ya. Alatnya apa aja? Jumlahnya berapa? Terus ada juga prosedur kerja. Perhatikan. Prosedur kerja silakan ditulis per tahap. Silakan dikerjakan kegiatan 1. Silakan. Sesuai sama bahan ya. Iya. Bahan ini lemon, jeruk manis, jeruk nipis. Bedakan kan? Jangan sampai ketuker. Jadi sekarang kita coba satu-satu. Perhatikan dulu ya. Kelompok 1 dicoba buah jeruk nipis dulu. Kelompok 2 lemon. Yang nipis lemon, jeruk manis, dan itu jeruk nipis juga. Ya, dicoba satu-satu dulu. Dimulai dari sekarang. Coba. Cek ya. Nyala, Ya. nyala, Pak. Nyala ya. Masa ini nyala? Tadi nyala bentar. Apa? Terus aja diingat ya, kalau ini agak kecil. Nanti siapa tahu yang lain lebih besar. Memang warnanya ungu. Iya. Ya, agak redup. Namanya ini yang kecil ya? Ini yang gede ya? Nyala kok biru tuh biru. Berarti digeser-geser juga ya? Iya, Pak. Belum dapat anunya berarti. Beneran? Iya, tas saya gini kan, Pak. Ini yang Berarti nanti buah yang lain gitu juga ya? apanya yang ditulis orang salah? Nyala. Bukan nyala kan? Nyala, Pak. Kita tulis ini nyala. Langkah berikutnya, kegiatan berapa? Kegiatan 3 ya? Pembahasan, perhatikan. Pembahasannya, perhatikan ya. Dibahas per buah. Misalnya buah pertama buah lemon. Adonan lagi. Anodanya itu apa? Katodanya itu apa? Terus di anoda terjadi reaksi apa? Di katoda terjadi reaksi apa? Terakhir, silakan cari di referensi, buku paket, bahan ajar sama internet. Kandungan di dalam buah itu ada apa? Sehingga dapat mengatakan arus listrik. Ya, kalau sudah lemon baru yang kedua jeruk itu juga. Satu-satu ya, dibahas satu. Jelas? Jelas. Oke, silakan dikerjakan. Anoda apa? Apa Pak tadi kecil sama? Sama apa coba? Kecil. Semakin kecil. Ya. Berarti besi. Apa? Iya. Berarti paku anoda. Perhatikan. Kalau sudah berarti semua kegiatan yang di LKPD selesai ya. Sekarang waktunya perhatikan, masing-masing kelompok silakan tunjuk satu orang untuk presentasi. Yang dipresentasikan perhatikan, judulnya apa, tujuannya apa, alat dan bahan sama hasil pengamatan, itu aja. Ya, disampaikan ke teman yang lain. Jelas? Jelas. Kelompok mana dulu? Satu.
memproyeksikan sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Tujuan percobaan yang pertama untuk mengamati, mempelajari, dan mengetahui maksud dari sel volta. Yang kedua untuk mengamati dan mempelajari elektrolit sel volta. Yang ketiga untuk mengetahui apakah jeruk, lemon, dan jeruk nipis dapat menghasilkan energi listrik. Hasil pengamatan buah jeruk nipis, hasil pengamatannya lampunya nyala, keterangannya terang. Yang kedua jeruk lemon, hasil pengamatannya lampunya nyala, keterangannya tidak terlalu terang. Yang ketiga jeruk manis, hasil pengamatannya lampu nyala, keterangannya redup. Oke. Jadi kelompok lain ada yang bertanyakan? Gak usah. Coba saya tanya dulu deh. Katodanya siapa, anodanya siapa coba? Katodanya koin, anodanya paku. Tembaga ya, berarti anodanya paku tuh apa? Ada lagi kelompok lain? Kalau nggak ada, saya kasih kesenangan dulu yuk. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tujuan percobaan menguji apakah buah-buahan merupakan sel volta yang mempunyai daya hantar listrik. Hasil pengamatan buah lemon, lampu menyala terang, keterangan mengandung asam yang bersifat elektrolit. 2 jeruk nipis, lampu menyala dengan terang, keterangan karena terdapat elektrolit di dalamnya. 3 jeruk manis, lampu menyala dengan terang, keterangan terdapat elektrolit di dalamnya. Oke. Kelompok lain ada yang Ada bertanya? yang ditanyakan? Coba saya deh. Kira-kira dalam buah-buahan harus ada kandungan apa supaya menghantarkan listrik coba? Harus mengandung kandungan elektrolit. Harus mengandung larutan Elektrolit. elektrolit gitu ya. Ada lagi? Mengandung asam. Ada lagi? Oke, selain itu ada yang bertanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita kasih tepuk tangan dulu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan percobaannya yaitu untuk menguji, memahami, mempelajari apakah jeruk nipis, lemon, dan jeruk manis merupakan sel volta yang memiliki daya hantar listrik. Tuliskan hasil pengamatanmu. Yang pertama, buah yang digunakan yaitu jeruk manis. Hasil pengamatannya nyala pada lampu, keterangannya tetapi sedikit redup. Yang kedua, lemon. Hasil pengamatannya nyala lampu, keterangannya sedikit terang dari percobaan pertama. Yang ketiga, jeruk nipis. Hasil pengamatannya nyala lampu, keterangannya lebih terang dari percobaan ke-1 dan kedua. Oke. Kelompok lain ada yang bertanyakan? Tidak. Tidak. Ada yang bertanya. Tadi kan ada katoda sama anoda. Reaksi apa? Katoda terjadi reaksi reduksi. Yang konsonan kan K sama R. Berarti di anoda terjadi reaksi oksidasi. Oke, kita kasih pas dulu yuk buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok saya membacakan hasil proyeksi sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Tujuan percobaannya: 1. Untuk mengetahui, mempelajari, dan mengetahui maksud dari sel volta. Yang kedua, untuk mengetahui apakah jeruk manis, jeruk nipis, dan lemon dapat menghasilkan energi listrik. Hasil pengamatan: pada jeruk nipis, hasil pengamatannya lampunya menyala terang. Pada lemon, lampu menyala, keterangannya terang. Pada yang ketiga, jeruk nipis, yaitu lampu menyala terang. Sudah? Oke. Coba saya mau tanya dikit deh. Di katoda terjadi reaksi reduksi, ya kan? Melepas atau menerima elektron? Menerima elektron. Berarti di anoda ada melepas elektron. Benar ya? Kita kasih dulu. Sekarang kesimpulan. Coba satu orang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini ada? Ada? Saya Pak. Oke, tidak. Saya tidak. Dari Perhatikan.
Dari praktikum yang kelompok kami lakukan hari ini dapat disimpulkan bahwa komponen yang harus ada dalam membuat sel volta adalah anoda dan katoda. Buah-buahan yang digunakan adalah buah-buahan yang mengandung larutan elektrolit. Oke, jadi benar ya. Intinya perhatikan, komponen yang harus ada dalam sel volta itu yang pertama anoda, yang kedua katoda. Ya, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Berarti di katoda terjadi reaksi reduksi. Oksidasi melepas atau menerima elektron. Oksidasi melepas, reduksi menerima. Berarti ada yang melepas, ada yang menerima elektron. Karena ada perpindahan elektron, jika dihubungkan dengan zat yang mengandung elektrolit, ketika dihubungkan maka akan menghasilkan energi listrik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sekarang silahkan disimpuni di bagian tengah semuanya peralatan pembahasannya. Untuk mengukur kemampuan kalian dalam sel volta, silahkan dikerjakan soal latihan yang sudah saya share linknya di grup. Silahkan dikerjakan. Udah ya? Udah, soalnya selesai berarti ya? Terakhir saya tanya, gimana belajar kita hari ini? Seneng atau terakhir, ini nggak akan berpengaruh sama nilai. Silahkan dikerjakan nanti ya, dikerjakan sambil belajar nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan pas jam terakhir, ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan sampah-sampah yang di samping dibersihkan dulu, dibuang dulu. Sudah, Pak. Kalau sudah, berarti ketua kelas weekend ya, pimpin doa dulu. Akhir pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.